Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Belajar fisika mudah sama Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Pak Made ingin berbicara, menyajikan materi dan soal untuk materi termodinamika. Materi ini disajikan bagi adik-adik yang pernah mengambil materi ini untuk memudahkan mengingat kembali dalam waktu yang singkat dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasan. Mari adik-adik lanjutkan menyimak peta materi termodinamika. Saya sajikan dari kiri ke kanan. Peta materinya yaitu usaha luar gas, W sama dengan integral PdV untuk isokoris polimer konstan usahanya 0, isobarik usahanya P kali P2 min P1, isotermis, usahanya NRD dan P2 per T1, untuk proses adiabatis, P sama dengan 1 per 1 min gamma kali P1, P1 min P2 P2, kapasitas kalor gas, ini ada 2 untuk volume konstan, Cp dP per dt, untuk gas monoatomik, Cp-nya 3 per 2 Nr, untuk diatomik Cp-nya 5 per 2 Nr. Untuk tekanan konstan Cp sama dengan dqp per dt. Untuk gas monoatomik, kapasitas kalornya Cp sama dengan 5 per 2 Nr. Untuk pada tekanan konstan untuk gas diatomik, Cp sama dengan 7 per 2 Nr. Mana hubungannya? Cp sama dengan Cp plus R konstan plus gamma sama dengan Cp per Cp lebih besar dari 1. Hukum pertama termodinamika menjadikan delta Q sama delta U plus delta W atau dQ sama du plus dW. Untuk tekanan konstan, nanti kalor yang diberikan atau diserap N Cp delta T. Untuk volume konstan, kalor yang diserap atau diberikan N Cp delta T. Hukum kedua termodinamika menyajikan yaitu efisiensi mesin kalor eta sama dengan W per Q1 kali 100% atau eta sama dengan Q1 min Q2 per Q1 kali 100% atau eta sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Sedangkan untuk mesin pendingin memiliki apa yang disebut dengan koefisien of performance atau koefisien daya guna, Kp sama dengan Q2 per W atau Kp sama dengan Q2 per Q1 min Q2 atau Kp sama dengan T2 per T1 min T2. Nah, yang terakhir yaitu di sebelah kanan atas, entropi delta S sama dengan delta Q per delta T. Nah, itu adik materi untuk termodinamika. Selamat menyimak soal-soal berikut. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Pada bagian A dari gambar di bawah, sistem memperoleh panas sebesar 1500 Joule dan sistem melakukan kerja sebesar 2200 Joule pada sebelumnya. Pada kasus B, sistem juga memperoleh panas sebesar 1500 Joule, tetapi 2200 Joule kerja dilakukan pada sistem. Dalam setiap kasus, tentukan perubahan energi dalam sistem. Dari data yang ada diketahui kasus A, Q-nya positif 1500 Joule, usahanya positif 2200 Joule. Sedangkan kasus B, Q-nya positif 1500 Joule, kemudian usahanya karena sistem menerima kerja min 2200 Joule. Ditanyakan perubahan energi dalam sistem delta U. Jawab, ingat nomor kasus A, delta U sama dengan Q min W dari hukum pertama termodinamika. Sehingga perubahan energi dalam kasus A 1500 Joule min plus 2200 Joule hasilnya min 700 Joule. Sedangkan kasus B yang kanan bawah delta U sama dengan Q min W. Maksudnya angkanya delta U sama dengan 1500 Joule min kurung min 2200 Joule hasilnya 3700 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. 3 mol suatu gas ideal suhu 300 Kelvin. Berapa besar usaha yang dilakukan gas dalam pemulihan secara isotermal dan kalor yang diberikan ke gas untuk mencapai 4 kali volume awalnya. Dari yang ada, dan 3 mol T3
373 Kelvin, suhunya konstan, P2 4 P1, konstan gasnya R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Ditanya A, P berapa, B, Q berapa. Penyelesaian nomor A, ingat untuk suhu konstan dapat diturunkan dari W sama dengan energi ln P2 per P1. Ya, yang tengah masuk angkanya, W sama dengan 3 kali 8,1 kali 373 ln 4P2 per P1. Cara P1-nya sama dengan 98,89 ln 4 dengan bantuan kalkulator. Usaha yang dilakukan 1289 Joule. Sedangkan nomor B, untuk suhu konstan, untuk isotermal, perubahan sedalamnya 0. Sehingga kalor yang diberikan ke sistem sama dengan usaha yang dilakukan. Jadi, kalor yang diberikan 1289 Joule. Selamat menyimak materi berikut. Mari adik lanjutkan soal berikut. Sebuah mesin kalor menerima panas sebesar 24 kJ dan setiap siklus membuang kalor ke reservoir suhu rendah sebesar 6 kJ. A, berapa kerja yang dilakukan mesin? B, berapa efisiensi? Dari data yang ada diketahui, Q1 24.000 Joule, Q2 6.000 Joule, satuan dalam satu sistem. Datanya W-nya berapa, eta-nya berapa? Jawab. Ingat, dari hukum pertama termodinamika, W sama dengan Q1 min Q2 sama dengan 24.000 dikurangi 6.000, hasilnya 18.000 Joule. B, efisiensi mesin kalor 1, eta sama dengan 1 min Q2 per Q1 100%. Maksudnya angkanya 1 min 6.000 per 4.000 kali 100%. Sama dengan 75%. Jadi begitu adik-adik, sulit. Mari ke simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Sebuah mobil yang efisiensinya 22% beroperasi pada 95 siklus per sekon dan melakukan kerja dengan daya sebesar 120 horsepower daya kuda. 1 horsepower daya kuda sama dengan 746 watt. Tanyakan berapa kerja yang dilakukan mesin tersebut setiap siklus. B, berapa banyak kalor yang diserap dari 10 setiap siklus. B, berapa banyak kalor yang terbuang setiap siklus. Berita yang ada diketahui, eta 22%, P 120 HP, N 95 siklus per sekon, 1 HP 76 watt. Ditanya W berapa, B, Q atau Q1, C, QC atau Q2 berapa. Jawab. Nomor A, kerja setiap siklus. W sama dengan 120 kali 746 per 95 sama dengan 942 Joule. Nomor B, ingat, efisiensi eta sama dengan kerja yang dilakukan per kalor yang diserap. QH atau Q1. Sehingga QH sama dengan W per eta. Sama dengan 9 per 2 per 0,22. Hasilnya 4.282 Joule. Sedangkan nomor C, kalor yang dibuang, QC sama dengan QH min W. Sehingga kalor yang dibuang sama dengan 4.282 dikurangi 942. Hasilnya 3.340 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Suatu gas ideal berada dalam wadah tertutup yang memiliki volume 2 meter kubik dan tekanan 4 atmosfer. Hitung usaha yang dilakukan jika A, gas mulai pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 2 kali semula. B, gas dimanfaatkan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi sepertiga semula. 1 atmosfer 1 kali 10,5 Newton per meter. Diketahui P1 2 meter kubik, P1 4 atmosfer 4 kali 10,5 Newton per meter persegi. Kita samakan satuan dalam sistem. Ditanya A, W, bila P2-nya 2P1, B, W sama dengan berapa bila P2-nya sepertiga P. Jawab yang tengah nomor A, P sama dengan P kali P2 min P1. Ingat untuk tekanan tetap sehingga usahanya angkanya nomor A 4 kali 10,5 kali 2P1 min P1 sama dengan 4 kali 10,5 P1. Nanti P1 nya 4 kali 10,5 kali 2 hasilnya 8 kali 10,5 Joule. Nomor B, W P kali
Q2 min Q1, masukkan angkanya, 4 kali 95 kali 1/3 Q1 min Q1, sama 4/5 min 2/3 P1, masukkan angkanya, 4 kali 10/5 kali min 2/3 kali 2, dipulihlah yang kanan bawah, usaha untuk pemamatan yaitu min 16/1/5 Joule. Jadi, kalau memulai usaha positif, kalau dimanfaatkan usahanya negatif. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan masalah berikut. 1 gram air dimasukkan ke dalam sinder dan tekanan dipertahankan pada 2 kali 95 Pascal. Suhu air dinaikkan sebesar 31 derajat Celcius. Air dalam fase cair dan mengembang sebesar 10⁻8 meter kubik. Hitunglah usaha yang dilakukan dan perubahan energi dalamnya. Diketahui, ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem M 0,001 kg, P 210,5 Pascal, delta T-nya 31 derajat Celcius. Kalau jenis air ingat 4146 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta P-nya 10,8 meter kubik. Ditanya W-nya berapa, delta U-nya berapa. Jawab yang kanan atas. Besar kalau yang diberikan, kita cari dulu untuk mencari perubahan energi dalam. Q sama dengan MC delta T. Masukkan angkanya. Q sama dengan 0,001 kali 4146 kali 31. Hasilnya 130 Joule. Besar usaha yang dilakukan. Pertanyaan nomor A. W sama dengan P kali delta P. Masukkan angkanya. 2 kali 10,5 kali 10,8. Hasilnya 0,0020 Joule. Jadi sangat kecil. Sehingga berdasarkan hukum pertama termodinamika, perubahan energi dalamnya menjadi delta U yang bawah kanan, delta U sama dengan Q min W. Masukkan angkanya. 130 Joule min 0,002 Joule. Hasilnya 129,998 Joule. Jadi karena usahanya sangat kecil, sehingga perubahan energi dalamnya hampir sama dengan besar kalor yang diberikan. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Sebuah kulkas memiliki suhu rendah min 13 derajat Celcius dan suhu tinggi 20 derajat Celcius. Jika kalor yang dipindahkan dari suhu rendah adalah 13.000 Joule, tentukan usaha yang diperlukan kulkas. Diketahui T2 suhu rendah min 13 Celcius plus 273 sama dengan 260 Kelvin. Ingat satuan dalam Kelvin. T1 27 derajat Celcius sama dengan 7 ditambah 273 sama 300 Kelvin. Q2 13.000 Joule. Ditanya W-nya berapa? Jawab. Ingat sebelumnya koefisien of performance dari kita materi Kp sama dengan Q2 per W. Kp sama dengan Q2 per Q1 min Q2. Sedangkan Kp juga T2 per T1 min T2. Lihat yang ke atas. Q2 per W sama dengan T2 per T1 min T2. Maksud angkanya? 13.000 per W sama dengan 260 per 300 kurang 260. 13.000 per W sama dengan 260 per 40. Kalikan silang. Dipulihlah usaha yang dilakukan yaitu 2.000 Joule. Jadi begitulah adik-adik yang bisa saya berikan mengenai materi dan soal-soal yang berkaitan dengan termodinamika. Mudah-mudahan membantu dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Silakan Anda mencoba soal berikut, memberikan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi.